Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siska Trimardianti, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi bernama Noteblock. Apa itu aplikasi Noteblock? Aplikasi Noteblock adalah salah satu aplikasi digital scanner yang fungsi utamanya tentu untuk memindai atau scan file-file atau tugas kita. Jika dulu pada saat akan melakukan pemindaian berkas-berkas kita atau file-file tugas kita harus meluangkan waktu secara khusus untuk pergi ke tempat fotokopi untuk melakukan scanning berkas kita. Bahkan jika ingin memiliki alat tersebut secara sendiri di rumah, kita harus mengeluarkan budget yang lebih, di mana kita harus membeli sebuah alat printer yang sekaligus include dengan alat scanner. Nah, di sini pada saat perkembangan teknologi yang semakin maju, di era yang semakin maju tentu banyak pengembang aplikasi bahkan memberikan aplikasi tersebut secara gratis dan teman-teman bisa peroleh aplikasi tersebut di Play Store ataupun App Store teman-teman masing-masing. Dan fungsi dari aplikasi tersebut bisa kita dapatkan dengan menggunakan smartphone kita atau menggunakan smartphone kita. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan atau memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, termasuk juga memberikan atau menjelaskan kepada teman-teman keunggulan dari aplikasi tersebut, bahkan juga kelemahan dari aplikasi tersebut. Silahkan simak videonya. Nah, setelah mengetahui apa itu aplikasi Noteblock beserta fungsinya, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga kita bisa merasakan atau mendapatkan manfaat dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi Noteblock ini sangat mudah atau sangat bisa teman-teman dapatkan secara gratis dari Play Store ataupun App Store sesuai dengan smartphone yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan perlihatkan bagaimana jika teman-teman menggunakan Android mendapatkannya dari Play Store. Pertama, kita klik Play Store kita. Kita ketikkan nama aplikasinya yaitu Noteblock. Tulisannya seperti biasa. Lalu kita telusuri. Setelah mendapatkan aplikasi yang saya maksud, teman-teman langsung bisa melakukan download dan install di smartphone teman-teman. Setelah proses tersebut selesai, maka sangat mudah selanjutnya kita bisa membuka aplikasi tersebut. Di sini saya sudah menginstal terlebih dahulu aplikasinya, langsung kepada saya akan membuka aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Nah, ini merupakan halaman utama dari aplikasi Noteblock. Yang pertama cukup mudah, teman-teman bisa klik icon yang seperti kamera. Lalu arahkan kepada file dokumen yang akan teman-teman pindai. Di sini juga disediakan fitur seperti center untuk menambah pencahayaan jika teman-teman rasa pencahayaan di sekitar teman-teman masih kurang. Atau bahkan teman-teman bisa mengatur resolusi dari pemindaian yang akan teman-teman dapatkan hasilnya. Di sini saya akan menggunakan fitur pencahayaan. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita arahkan kamera kita kepada dokumen atau file yang akan kita scan. Saya di sini tetap menggunakan fitur pencahayaan. Oke, kita klik potret. Nah, kita tunggu beberapa detik, kemudian akan keluar hasil pemindaian kita. Di aplikasi ini juga menyediakan titik-titik berwarna hijau yang fungsinya adalah untuk memangkas dokumen kita atau memilih mana sudut yang kita butuhkan ataupun yang tidak kita butuhkan. Setelah kita rasa cukup, maka kita centang. Di aplikasi ini juga menyediakan beberapa filter. Kita bisa menyimpan dokumen hasil pemindaian kita dalam filter yang asli atau tampak aslinya seperti ini. Bisa meningkatkannya kepada filter yang foto, dokumen, atau Noteblock. Jadi terlihat ya teman-teman perbedaan dari setiap filter ini. Filter yang saya gunakan adalah Noteblock. Di sini terlihat halus dan hasil pemindaiannya juga cukup sangat bagus. Dokumen yang saya lakukan pemindaian adalah dokumen yang berwarna. Jika teman-teman ingin mengubahnya ke dalam dokumen yang berwarna hitam putih saja atau tidak memiliki warna lain, maka teman-teman klik icon yang warna dan teman-teman pilih yang berwarna hitam putih. Ini disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah selesai kita centang. Jadi terlihat ya teman-teman kekurangan dari aplikasi ini sendiri terdapatnya iklan. Ya, hal ini hal yang wajar karena aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak berbayar atau gratis. Nah,
Dokumen kita bisa kita edit namanya atau kita ubah namanya dengan melakukan ubah nama. Misal kita akan beri nama file 1. Kita klik OK. Misal teman-teman membutuhkan atau ingin men-scan sebuah dokumen dan dokumen tersebut melebihi dari 1 halaman. Bagaimana menjadikannya sebuah folder di aplikasi ini? Nah, aplikasi ini juga menyediakan teman-teman tidak perlu keluar kembali ke menu utama. Teman-teman cukup kembali klik icon yang seperti kamera, lalu dilanjut saja ke halaman berikutnya. Misalkan saja ini halaman yang kedua. Kita sesuaikan, lalu kita lakukan proses yang sama. Kita ambil gambarnya. Nah, setelah selesai, kita lakukan juga hal yang sama untuk memilih sudut-sudut mana yang kita inginkan. Lalu kita OK. Kita juga melakukan pemilihan filter yang sama. Kita klik OK. Sebentar, ada iklan. Oke, kita skip. Nah, ini merupakan file dokumen. Nah, ada kelebihan lain atau keunggulan lain dari aplikasi ini. Selanjutnya, dokumen hasil pemindaian kita bisa kita bagikan secara online ataupun kita ingin menyimpannya secara internal di smartphone kita. Jika ingin menyimpannya secara internal, kita klik lainnya dan kita lakukan simpan. Nah, sedangkan saat ini saya ingin melakukan kirim berkas atau file saya secara digital kepada rekan kerja saya. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman klik icon bagikan. Nah, di sini juga disediakan bisa membagikan atau mengirim hasil scan kita dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Nah, saya akan mengirimkannya dalam bentuk JPEG. Nah, nama dari file kita juga bisa kembali kita edit. Bahkan di sini juga hasil dari scanning kita bisa tentukan kualitasnya. Mulai dari yang aktual, medium, kecil, bahkan yang terkecil. Kita coba saja yang aktual. Di sini saya akan lakukan pengiriman hasil scanning saya melalui media sosial saya WhatsApp. Misal kita kirim pesan seperti biasa. Nah, kita kirim berkasnya, kita akan lihat pada saat pengiriman berkas apakah terdapat watermark atau tidak di hasil scanning kita. Nah, terlihat ya teman-teman, berkas yang kita kirimkan benar-benar bersih dan hasilnya juga rapi dan bahkan tidak terdapat watermark sama sekali. Oke. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Noteblock. Nah, selain melakukan pemindaian dokumen secara ketikan, aplikasi ini juga bisa melakukan pemindaian terhadap file tugas dari teman-teman yang berupa tulis tangan. Saya akan perlihatkan contohnya seperti ini. Nah, ini tulis tangan saya walaupun sangat tidak rapi, tapi saya hanya akan perlihatkan bagaimana aplikasi ini memindai tulisan tangan kita. Oke, kita ambil gambarnya. Kita atur seperti biasa, sudut-sudut mana saja yang akan kita ambil. Jika sudah, kita centang. Nah, jadi teman-teman, tulisan tangan kita pun terbaca dengan jelas ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki tulisan tangan yang rapi, tentu juga akan terbaca dengan sempurna. Kita bisa pilih filter sesuai kebutuhan, lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya saya juga akan memperlihatkan salah satu contoh jika teman-teman menggunakan aplikasi ini. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sedang belajar secara online membutuhkan atau ingin mengutip sebuah buku, namun teman-teman tidak punya luang waktu yang cukup untuk mengetik ulang atau ketikan atau kutipan tersebut terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi dari aplikasi ini, di mana aplikasi ini akan menghemat waktu dari teman-teman. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik icon seperti kamera. Kita lakukan pemindaian terhadap buku atau
ketikan yang akan kita kutip, kita potret. Oke, kita tunggu beberapa detik lalu kita sesuaikan. Baiklah, setelah kita melihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Noteblock, termasuk keunggulan ataupun kelemahan dari aplikasi ini, jadi kita bisa menyimpulkan lebih banyak keunggulan dibandingkan kelemahannya. Sehingga aplikasi Noteblock ini akan sangat membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas dari teman-teman, baik teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, ataupun teman-teman yang sedang bekerja dari rumah. Jadi aplikasi ini sangat ringan di smartphone kita, bisa kita gunakan di mana saja, bahkan ini digunakan secara gratis tanpa mengeluarkan biaya atau budget lebih. Jadi buat teman-teman, saya sangat merekomendasikan bisa menggunakan aplikasi Noteblock untuk membantu semua kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan digital scanner. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video teman-teman.